Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esther Yohanes Yaloho dari kelas M02 Pengkajian Stok. Di sini saya akan menjelaskan tentang model surplus produksi, yang dimana terbagi atas dua, yaitu Schaeffer dan Fox. Yang pertama itu kita menentukan nilai Schaeffer. Nah, di sini terdapat data yang dimana terdapat tahun hasil tangkapan dan upaya penangkapan. Kemudian pertanyaannya itu, carilah nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan menggunakan metode Schaeffer dan Fox. Yang kedua, buatlah kesimpulan dari hasil tersebut. Nah, yang pertama itu kita menentukan CPU-nya terlebih dahulu dengan rumus sama dengan hasil tangkapan per upaya penangkapan. Setelah itu kita blok seperti ini. Nah, semua datanya sudah dapat. Setelah itu kita mencari nilai A dan nilai B dengan cara blok upaya penangkapan dan CPU-E ke insert, ke scatter, pilih yang ini, kemudian pilih yang layout, trend line, kemudian more trend line, dan pada linear ini checklist yang display equation dan display R square. Nah, di sini sudah terdapat nilai Y sama dengan minus 0,008 tambah 1,2197. Yang dimana dari grafik tersebut kita sudah mengetahui nilai A dan nilai B. Yang dimana nilai A sama dengan 1,2197. Kemudian nilai B sama dengan minus 0,0008. Setelah itu, kita menentukan hubungan antara C dan F seperti pada layar yang di samping dengan memasukkan nilai A dan nilai B. Di sini saya sudah memasukkan nilai A dan nilai B. Setelah itu kita menentukan nilai F MSY atau nilai upaya optimum dengan rumus sama dengan minus A per minus A per 2 dikali B. Maka akan dapat 762 ton. Setelah itu kita menentukan nilai YMSY-nya dengan rumus sama dengan minus A pangkat 2 per 4 dikali B. Maka dapat hasilnya yaitu 464 trip. Nah, setelah ini kita menentukan nilai C estimasinya dengan cara memasukkan nilai F tersebut, yang mana pada upaya penangkapan ini kita blok terlebih dahulu. Setelah itu pada ini kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dengan cara blok seperti ini, kemudian sort filter. Nah, setelah dapat seperti ini, maka kita menentukan C estimasi Schaeffer. Dengan memasukkan rumus sama dengan A dikali F, nilai F, ditambah B dipangkat F kuadrat. Dikali F pangkat 2. Setelah kita menentukan sampai data yang ke-10, kita menambahkan nilai 0 pada di bawahnya agar nanti pada grafik akan dimulai pada 0. Setelah itu, untuk mempermudah membuat kesimpulan, kita membuat tabel yaitu FMSY, YMSY, UMSY, JTB, dan TP.
YMSY tadi, EFMSY tadi kita masukkan saja sama dengan 762. Kemudian untuk YMSY-nya, untuk YMSY-nya tadi sama dengan 464 trade. Setelah itu untuk UMSY-nya ini kita menentukan dengan cara YMSY per FMSY. Maka hasil untuk menentukan nilai JTB-nya sama dengan 0,8 dikali YMSY. Maka hasilnya adalah 371. Kemudian untuk TP-nya itu sama dengan rata-rata, yaitu ini per JTB. Maka hasilnya adalah 102, maka kita buat ke dalam persen menjadi 102%. Yang dimana setelah dilihat kepada perhitungannya, hal ini termasuk overexploited. Yang dimana pada overexploited ini dapat kita simpulkan bahwa keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Setelah ini kita menentukan grafik scaver dengan cara insert scatter, pilih yang ini, kemudian pilih yang select data. Untuk ini kita masukkan Y chart catch. X-nya ini yaitu upaya penangkapan, kemudian Y-nya itu CPUE. Setelah itu kita okekan. Setelah itu kita add lagi, kita menambahkan C estimasi. Untuk X-nya ini upaya penangkapan, kemudian untuk Y-nya adalah C estimasi. Oke, setelah itu kita buat satu lagi MSY, yang dimana X-nya itu yaitu F, FMSY, dan Y-nya itu YMSY. Setelah itu oke, setelah itu kita okekan. Maka akan muncul data seperti ini. Kemudian kita buat grafiknya dengan cara trendline, more trendline, dan pada C estimasinya ini kita okekan. Kita pilih yang polinomial. Maka akan terdapat grafik seperti ini. Kemudian kita beri judul grafik scaver. Grafik scaver. Yang dimana kesimpulannya untuk nanti bisa kita samakan dengan yang Fox. Setelah itu kita ke materi Fox, yang dimana di sini sudah terdapat data tahun, hasil tangkapan, upaya penangkapan, dan CPUE. Kemudian kita juga menentukan nilai A seperti yang tadi, nilai A dan nilai B, yaitu dengan
Oh, sebelumnya itu kita menentukan nilai len terlebih dahulu. Len CPUE sama dengan len. Setelah itu kita blok sampai ke bawah. Kemudian kita menentukan ada nilai B seperti yang tadi dengan cara insert, scatter, pilih yang scatter. Oh, salah. Dengan cara insert, scatter. Nah, pada ini select data, pilih yang add. Kemudian di sini X value-nya itu upaya penangkapan. Setelah itu yang Y value-nya itu ln CPUE. Setelah itu OK. Setelah itu OK kan lagi. Nah, setelah dapat seperti ini, kita menentukan, kita buat formatnya dengan cara layout, trendline, more trendline. Nah, pada display ini checklist seperti ini. Kemudian di sini akan dapat nilainya. Nilai A-nya itu nilai A-nya yaitu minus 0,0039. Kemudian salah 1,5971. Untuk nilai B-nya itu sama dengan minus 0,0039. Setelah itu, kita menentukan hubungan antara C dan F seperti ini. Setelah itu, sini sudah saya masukkan datanya. Kemudian kita menentukan nilai FMSY-nya. FMSY sama dengan minus 1 per B. Maka hasilnya adalah 256 ton. Setelah itu, kita menentukan juga nilai YMSY-nya. YMSY sama dengan minus 1 per nilai B. Setelah itu kita kalikan sama dengan ini dikali eksponensial dari nilai A dikurang 1. Maka hasilnya adalah 465 trip. Setelah itu, kita menentukan nilai C estimasi Fox dengan cara pada upaya penangkapan tadi, ini kita pindahkan ke sini. Setelah itu, kita menentukan C estimasi Fox. Dengan cara memasukkan rumus seperti tadi sama dengan F dikali eksponensial A ditambah B dikali F maka setelah kita menentukan tadi C estimasi Fox-nya, kemudian kita tambahin 0 seperti pada scatter tadi. Kemudian kita menentukan nilai untuk membuat hasil kesimpulan, untuk mempermudah kita menentukan nilai FMSY-nya.
sama dengan 256 ton kita bulatkan, kemudian emisinya itu 465,85. Setelah itu untuk U emisinya sama dengan Y MSY per F MSY. Untuk JTB-nya itu sama dengan 0,8 dikali U MSY dikali Y MSY. Maka hasilnya 372 untuk TP-nya itu sama dengan rata-rata. Kita menentukan terlebih dahulu rata-rata sama dengan average dari nilai hasil tangkapan. Setelah itu kita masukkan ke rumus sama dengan hasil tangkapan per JTB. Maka hasilnya sama dengan nilai Schaefer tadi 102% yang dimana dikategorikan dengan overexploited. Yang dimana sama dengan kesimpulannya ini tadi, yaitu keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi emisi. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Kemudian kita menentukan tabel Fox dengan cara sama seperti tadi, scatter, kita pilih ini. Kemudian pada desain, kemudian select data, ini kita buat Y catch untuk nilai X-nya yaitu upaya penangkapan, kemudian untuk nilai Y-nya yaitu ln CPU. Kemudian OK. Setelah itu pilih add. Kemudian kita buat C estimasi Fox. Untuk X-nya itu upaya penangkapan. Kemudian untuk Y-nya itu C estimasi Fox. Kemudian kita tambahi satu lagi yaitu MSY, yang dimana X-nya itu FMSY, kemudian YMSY. Setelah itu OK, kemudian OK. Maka akan muncul seperti ini, kemudian kita membuat grafiknya dengan cara trendline, more trendline, kemudian pada C estimasi Fox pilih ini, kemudian pilih yang polinomial. Setelah itu akan terdapat grafik seperti ini, kemudian kita buat judulnya yaitu grafik Fox. Nah, setelah itu kita dapat menyimpulkan dari maka dapat disimpulkan berdasarkan gambar di samping menunjukkan bahwa analisis MSY tuna sirip kuning di OPT PPP Tamperan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY sebesar 465,857 ton per tahun dengan upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY sebesar 256 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 372,68 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamperan tahun 2011 sampai 2020 masuk ke dalam kategori overexploited, yaitu keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi emisi. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai metode surplus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.